Perkenalkan, saya Hikmah Frianti Setio Susila dengan NIM A0211911041 sebagai pembicara pertama. Perkenalkan, saya Dinda Hairunisa, NIM A0211911062 sebagai pembicara kedua. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita memasuki soal pertama. Ada beberapa masalah dalam perusahaan Anda. Yang pertama, karena peningkatan PHK karyawan disebabkan oleh kondisi ekonomi yang tidak pasti dalam era pandemi COVID-19. Yang kedua, meningkatnya resiko kekerasan di tempat kerja. Yang ketiga, meningkatnya pegawai yang mengalami gangguan kesehatan mental karena masalah keluarga. Perusahaan kemudian mengambil langkah secara proaktif dan mengembangkan action plan untuk mencegah kekerasan di tempat kerja. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, mengingat perusahaan Anda mempunyai 3 lokasi perusahaan dan memiliki kurang lebih 500 karyawan. Nomor 1, dari 3 kategori masalah apa yang menjadi perhatian penting untuk perusahaan Anda? Jelaskan. Menurut kami masalah yang perlu diperhatikan lebih yaitu mengenai meningkatnya risiko kekerasan di tempat kerja, karena seperti yang kita ketahui bahwa setiap karyawan memiliki hak dalam memperoleh perlindungan atau jaminan keamanan dalam melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu, berbagai undang-undang telah memberikan hak-hak tertentu di tempat kerja. Yang kedua, langkah dan ketentuan apa yang perlu Anda lakukan yang termasuk dalam action plan kekerasan di tempat kerja Anda? Jelaskan. Langkah yang akan kami lakukan yaitu memperbarui kontrak kerja untuk memperingati karyawan bahwa di perusahaan kami tidak melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun. Yang kedua, memberikan peringatan bagi yang melakukan kekerasan seperti memberikan teguran ketika melakukan kekerasan pertama kali dan memperingati jika terjadi lagi kekerasan selanjutnya akan dikeluarkan. Selanjutnya, adanya keterbukaan antara HRD dan karyawan. Jika ada keluhan dari karyawan yang mengalami kekerasan, dapat langsung ditindaklanjuti oleh HRD. Hal ini dilakukan sebagai survei untuk mengetahui apa-apa yang telah terjadi antar karyawan. Selanjutnya, lebih memperketat pengawasan. Hal ini bisa dengan cara memonitoring melalui CCTV sehingga pekerjaan karyawan dapat selalu dipantau. Selanjutnya, membuat program pelatihan tim respon. Jadi, perusahaan mengadakan program pencegahan kekerasan di tempat kerja di mana dia membuat personil dalam tim respon. Tugasnya, kalau ada yang dirasa mengalami ancaman dengan karyawan, langsung cepat ditangani oleh tim respon. Selanjutnya, mendata tiap bulan apakah kekerasan di tempat kerja itu meningkat atau menurun. Jika meningkat, berarti harus dievaluasi ulang lagi peraturannya. Akan tetapi jika menurun, berarti peraturannya sudah baik. Soal 2, ada beberapa diskusi di antara karyawan di pabrik manufaktur perusahaan Anda tentang membentuk serikat pekerja. Manajemen perusahaan menyadari bahwa diskusi tersebut mungkin terjadi karena tidak adanya prosedur keluhan formal untuk membantu karyawan dalam melaporkan kekhawatiran dan keluhan mereka kepada manajemen. Divisi SDM telah diminta untuk mengembangkan prosedur pengaduan formal dalam upaya mengembangkan hubungan kerja yang lebih baik antara pemberi kerja dan karyawan. Dan sebagai langkah untuk menghindari pembentukan serikat pekerja yang tidak formal, untuk membantu HR dalam mengembangkan prosedur pengaduan formal. Nomor 1, karyawan di Departemen Pengaduan telah meminta penerapan sistem kotak saran untuk membantu mereka menyampaikan kekhawatiran seluruh karyawan kepada manajemen dan membantu meningkatkan hubungan kerja. Identifikasi keuntungan dan kerugian dari sistem semacam itu. Keuntungan dengan adanya sistem kotak saran ini yaitu karyawan dapat memberikan saran atau kritikannya mengenai hal yang ia tidak sukai selama bekerja. Kemudian karyawan juga dapat memberikan pengaduan mengenai tindak kekerasan atau diskriminasi yang ia terima di lingkungan kerjanya. Kemudian yang kedua, dengan adanya sistem kotak saran ini akan memberikan alternatif yang adil bagi karyawan karena HRD akan mengatasi masalah atau saran yang ia terima berdasarkan urutan yang ada di kotak saran. Kemudian yang ketiga mengenai dengan adanya sistem kotak saran ini akan membangun hubungan yang baik antara atasan dan karyawannya.
karena dengan hal ini karyawan tidak ragu dalam memberikan saran atau kritikan yang baik bagi perusahaan. Selain keuntungan, sistem kotak saran ini juga dapat memberikan kerugian bagi perusahaan seperti rumit dan tidak efektif karena HRD akan kesulitan dalam membaca setiap saran atau kritikan yang masuk mengingat jumlah permintaan kotak saran itu pasti akan meningkat. Kemudian yang kedua, walaupun sistem kotak saran ini dapat memberikan kebebasan bagi karyawan dalam mengemukakan pendapatnya, namun tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada karyawan yang menyalahgunakan kotak saran tersebut dengan memberikan ujaran kebencian kepada atasannya. Nomor 2, jika manajemen perusahaan menentukan bahwa permintaan kotak saran akan lebih rumit dan tidak membantu, apa sajakah solusi alternatif yang dapat disarankan oleh manajemen kepada para karyawan? Solusi yang akan kami lakukan yaitu yang pertama memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menyampaikan secara langsung kepada HRD. Yang kedua, memberikan jadwal khusus untuk menyampaikan saran, misal dalam 1 bulan sekali diberikan waktu khusus 2 hari, di mana waktu yang telah disediakan itu karyawan dapat menyampaikan keluh kesahnya selama bekerja. Yang ketiga, melakukan survei kepada karyawan yang memperlihatkan semangat kerja yang menurun, karena hal ini mungkin berkaitan dengan ketidakpuasannya di tempat kerja.